Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wal hikmi bis sholihin, amma ba'du. Rahasia di balik hujan. Fatumah, hujan ini punya rahasia. Iya dong. Yuk kita cari tahu apa sih rahasia di balik hujan itu. Pernahkah kalian berpikir kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan di muka bumi? Apa tujuan Allah dan apa manfaatnya buat kita sebagai makhluk dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu banyak ekspresi seseorang saat menyambut kedatangan hujan. Ada yang senang, gembira, ada juga yang jengkel, ada juga yang sampai nangis. Nah, kalau yang senang ini biasanya orang-orang yang menganggap bahwa hujan ini sebagai lantaran menyelamatkan diri untuk biar nggak kemana-mana, ya. Yang mau sekolah jadi nggak jadi berangkat, nggak jadi ke kampus, nggak jadi ke majelis taklim, hatta nggak jadi kondangan. Aduh, ada aja alasannya. Contohnya nih, anak-anak yang masih sekolah, dilihatnya di pagi hari itu di luar rumah lagi hujan, hatta cuma gerimis doangan. Umi, di luar lagi hujannya Mi, jadi izin ya Mi gak sekolah dulu, nanti bajunya basah, sepatunya cuma satu basah, ntar bukunya basah Mi, gimana nih coba belajarnya? Walhasil gak jadi tuh berangkat sekolah. Padahal alasan dia gak berangkat sekolah itu bukan karena hujan Umi, tapi karena ada PR yang belum diselesaikan. Ayo anak-anak Uma, ada gak yang kayak gitu? Kalau itu alasannya kamu gak jadi sekolah, jangan diulang ya nak. Ada juga orang yang diajak ke majelis taklim tapi alasannya ada cucian yang belum diangkat. Karena apa? Karena lagi hujan atau karena mau hujan. Ayo ngaji. Tuh udah dipanggil di mic sama ustazanya, malu, udah siang begini. Aja deh duluan. Ini saya khawatir nih sama cucian. Anak-anak pada gak ada di rumah gitu. Walhasil gak jadi ngaji. Padahal mah kalau emang udah mendung atau lagi gerimis, cuciannya bawa masuk aja dulu, terus berangkat deh ke majelis taklim. Ya, apa susahnya kayak gitu? Innamal a'malu binniyat. Nah, ketahuilah dua anak-anakku yang salihah, umi-umiku tercinta, kalau alasan kalian gak jadi pergi kemana-mana karena hujan, karena takut basah, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan rahmatnya berupa hujan di muka bumi, Allah tuh udah menyiapkan perlindungannya untuk kalian. Allah sudah menyiapkan perlindungannya untuk manusia, agar ketika rahmatnya turun, manusia ini tetap bisa beraktivitas seperti biasanya dan selalu bersyukur atas kedatangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ilham ke beberapa hamba-hamba pilihannya. Salah satunya ke para desainer pilihan Allah. Duhai desainer, sini maju. Aku bagi ilham kepadamu. Buatkanlah satu alat untukku, yaitu untuk makhlukku manusia, agar ketika rahmatku turun, manusiaku ini gak kebasahan dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, tetap bisa pergi kemana-mana dan selalu bersyukur atas kedatangannya. Maka hamba-hamba Allah yang sudah dibagi ilham ini kefikiran untuk buat payung. Maka terciptalah sebuah payung. Ya, kamu bisa pergi ke majelis taklim, bisa berangkat sekolah, ya, nggak takut kebasahan lagi. Tapi manusia nggak puas dengan itu, masih aja menyalahkan hujan. Ya Allah, kalau cuma payung doang, pala doang nih yang nggak kebasahan, tapi badan baju basah kuyup ya Allah. Apalagi kalau ada motor lewat, mobil lewat, kuing, tampias lah udah semua. Ya, ada aja alasannya gitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak kehabisan ide, panggil lagi Allah, bagi ilham lagi kepada hamba-hamba pilihannya. Duhai desainer, hamba-hambaku kemari. Aku bagi ilham kepadamu, buatkanlah satu alat untukku, untuk makhlukku yaitu manusia, agar ketika rahmatku turun, mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, nggak takut kebasahan pakaiannya, ya, selalu bersyukur atas kehadirannya, yaitu rahmatku. Maka orang-orang yang Allah bagi ilham itu kefikiran untuk buat apa?
untuk buat jas hujan, untuk buat mantel. Biar apa? Biar manusia ini bajunya, badannya nggak kebasahan. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu mau punya alasan apa lagi kalau sampai menyalahkan hujan terus kamu nggak bisa pergi kemana-mana? Hei nak, ada payung, ada jas hujan, ada mantel. Jangan jadikan hujan sebagai lantaran kamu ini nggak jadi pergi kemana-mana. Ya, nggak cukup sampai situ. Tetap aja nyalain hujan. Oh, ya oke ya Allah, aku bisa pergi kemana-mana. Tapi karena hujan ini, aku jadi menggigil, aku jadi kedinginan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengilhami beberapa hambanya. Duhai hamba-hambaku, para desainer sini, aku bagi ilham kepada kalian. Buatkanlah satu alat untukku, untuk makhlukku yaitu manusia, agar ketika setelah atau sedang hujanku ini turun, rahmatku turun, manusiaku ini gak kedinginan dan tetap bersyukur atas kehadiran rahmatku. Maka orang-orang dan manusia-manusia pilihan Allah yang Allah sudah bagi ilham kepada mereka, mereka kepikiran untuk buat apa? Untuk buat jaket, untuk buat sweater, untuk buat shawl, rompi, baju panjang, celana panjang, hatta sampai kaos kaki. Itu idenya Allah yang bagi ilham, sehingga para desainer tuh buat itu semua. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh kamu. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Masih menyalahkan hujan. Jangan lagi ya nak ya. Ada juga orang yang kesel ketika hujan datang. Nah ini biasanya orang-orang yang sedang melaksanakan walimatul nikah. Ya, orang-orang yang sedang melaksanakan walimatul nikah ini paling anti sama hujan. Kesel, dongkol, gerutu kalau lagi hujan datang. Bahkan mereka sampai bela-belain menyekutukan Allah. Maksudnya adalah Fatumah katakan itu disebut menyekutukan Allah. Karena apa? Mereka menyewa pawang hujan, di mana rahmat yang seharusnya turun daerah itu dihalau, ya, dengan berbagai cara yang musyrik kalau menurut Fatumah. Ya, itu cara itu adalah menghalau hujan biar nggak datang, biar daerahnya itu aman, ya, biar orang-orang pada kondangan. Karena mereka merasa rugi ketika datang hujan. Ya Allah, jangan hujan dulu kek. Ana udah nyewa pawang hujan sekian juta. Layos, tenda 30 juta ya Allah. Belum lagi gedung. Makanan udah direct di persemanan. Dessert udah ada ya Allah. Tamu belum ada yang datang karena hujan. Amplop belum ada yang nempel. Ya Allah, perkara amplop belum ada yang nempel, dan perkara semua kerugian yang sedang kamu hadapi ini, yang sedang kamu hitung-hitungkan, kamu jadi menyalahkan Allah, kamu jadi benci sama hujan, kamu jadi menyalahkan hujan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kayak gitu ya Abah, jangan kayak gitu ya Uma. Hujan ini rahmat, ya. Ada juga orang yang kesal selain orang yang lagi walimatul nikah ini adalah pedagang-pedagang yang Fatumah sebut mereka ini kufur nikmat. Kenapa disebut sebagai kufur nikmat? Karena mereka ini beranggapan bahwa ketika rahmat Allah sedang turun berupa hujan, itu menjadi penghambat mereka dalam mencari rezeki di muka bumi. Duhai para pedagang, mau itu pedagang sayur, pedagang makanan, atau pedagang pakaian sekalipun, jangan pernah punya buruk sangka sama Allah. Ingat, Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Ketahuilah ini baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang menurunkan rahmatnya berupa hujan, Allah itu sudah mempersiapkan rezeki untuk hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya yang bersyukur, untuk hamba-hambanya yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, dibuatnya lapar nih, dengerin para pedagang makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang menurunkan rahmatnya, manusia ini disetting perutnya biar ngerasain lapar, biar ngerasain mulutnya itu pengennya makan makanan yang hangat, pengennya minum minuman yang hangat, kayak gitu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah setting. Coba perhatiin diri kalian ketika lagi hujan.
Ngerasain lapar nggak? Ngerasain pengen makan yang enak, kuah-kuah yang panas gitu? Pengen nggak? Atau gorengan anget, atau kopi atau susu hangat? Pengen nggak? Pasti pengen. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah nyeting. Maka disitulah Allah bagi rezeki kepada hamba-hambanya yang lain. Ya, tukang gorengan abis hujan laku laris, tukang kopi laris, tukang bakso, mie ayam, soto, segala macam makanan yang anget-anget itu laris. Jangan pernah punya rasa khawatir saat hujan sedang turun. Ya, Allah udah janji, Allah kan ngasih rezeki. Begitu juga dengan pakaian. Ya, yang tadi Fatimah sebut. Allah udah ciptain payung, Allah udah ciptain jas hujan, Allah udah ciptain baju-baju hangat, jaket. Yang biasanya nggak laku, numpuk tuh jas hujan. Ketika lagi musim hujan, Allah setting. Orang-orang ini yang dari rumahnya nggak bawa, ya. Terus tiba-tiba kehujanan di tengah jalan. Akhirnya apa? Mampir ke warung kamu, beli itu jas hujan. Ibu-ibu mampir ke toko kamu, beli itu payung. Ya. Nggak hujan, nggak panas, pokoknya disetting biar beli di warung kamu, di toko kamu. Ya, kehujanan nih menggigil, beli itu jaket kamu, beli itu sweater kamu. Ya, makanya jangan pernah khawatir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menyalahkan hujan. Atau kalau kamu ini nggak percaya atau masih beranggapan bahwa hujan ini membawa sial, hujan ini menjadi penghambat kamu dalam mencari rezeki, ya bisa jadi buruk sangkanya kamu kepada Allah itu menjadi kenyataan. Benar-benar rezeki kamu ditutup, benar-benar rezeki kamu tuh habis, nggak ada, hilang, orang-orang jualan rame, kamu enggak. Karena apa? Hasil buruk sangka kamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 12-nya. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Miliknya lah perbendaharaan langit sama bumi. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Untuk orang-orang yang bersyukur, untuk orang-orang yang berharap, untuk orang-orang yang gak punya buruk sangka sama Allah, ya. Dan Allah membatasinya bagi siapa saja yang Allah kehendaki, yaitu termasuk kamu. Kamu yang udah suzon sama Allah, ini dagangan sepi nih gara-gara hujan, pembeli pada kabur, gak ada yang mampir kemarinnya. Bener-bener gak ada yang mampir. Karena apa? Tuh, karena buruk sangkanya kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah berdoa kepada Allah ketika sedang hujan, ya. Jangan buruk sangka, karena buruk sangka kamu bisa jadi terjadi. Karena nih Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyindir dalam ayat ini. Maka hati-hati. Dan tidak jarang ada orang yang mengatakan bahwa hujan turun itu malah membawa wabah penyakit. Gara-gara hujan nih anak jadi sakit, jadi demam deh, jadi flu kayak gitu. Jangan menyalahkan hujan. Kalau memang kita lagi dikasih sakit, kita harusnya bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Allah menurunkan penyakit untuk kita, itu tanda bahwa Allah itu sedang mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu an. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصاب ولا وصاب ولا هم ولا حزن ولا عذان ولا غم حتى شوكات يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim, baik berupa cobaan, sakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, ataupun duka cita, bahkan sampai sebuah duri yang menusuk anggota tubuhnya, melainkan Allah melebur kesalahan-kesalahannya lantaran hal yang menimpanya tersebut. Hadisnya muttafaq alaih.
Nah, itu tanda ketika kita lagi sakit, berarti itu Allah sedang meleburkan kesalahan-kesalahan kita. Bukan karena Allah benci, bukan karena hujan. Ya, jangan menyalahkan hujan. Tapi bener kok Fatumah, gara-gara hujan nih, kena air hujan sedikit doang, Ana jadi demam, jadi sakit. Nah, hai Umi, sayangku, jangan menyalahkan hujan dan jangan pernah mencela demam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdullah pernah menegur seorang Umi, yang disebut Umi Sa'ib atau Umi Musayyib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini hadisnya diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sa'ib wa Ummi Musayyib faqala ما لك يا أم السائب أو يا أم مسيب تزفزفين قالت حمى لا بارك الله فيها فقال لا تسبحون فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب كيرو خباث حديد. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib. Beliau bertanya, "Wahai Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib, kenapa kamu gemetar?" Lalu Ummu Musayyib ini menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Berarti Ummu Musayyib pada saat itu lagi dijenguk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau ini lagi sakit demam. Kemudian Ummu Musayyib itu mencelanya. Kata Ummu Musayyib, "Aku sakit demam." Lalu beliau itu sumpah serapah, semoga Allah nggak memberkahi nih, gitu, nggak memberkahi demam ini, gitu ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan mencela demam, karena demam itu menghilangkan kesalahan-kesalahan anak cucu Adam, seperti halnya kir. Kir adalah alat peniup atau penyela api yang membersihkan karat-karat besi. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdullah pun pernah demam. Bahkan demamnya beliau itu sangat tinggi, seperti halnya panasnya dua orang yang disatukan. Tapi tidak lantas menjadikan Nabi menyalahkan keadaan atau membenci demam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dhalika anna laka ajrain qala ajal dhalika kadhalika ma min muslimi yusibuhu adan syawkatu fama fawqaha illa kaffarallahu biha syai'atihi huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Hadisnya muttafaq alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, saya pernah mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ini sedang terkena penyakit panas. Kemudian saya berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau terkena penyakit panas yang sangat berat. Beliau kemudian bersabda, ajal, benar. Kalimat ajal ini atau kata ajal ini adalah kalimat atau kata untuk menjawab sebuah pembenaran. Bisa na'am, bisa juga ajal. Tapi kalau untuk menjawab dari sebuah pernyataan, maka kata ajal itu atau ijal itu lebih afdol. Nah, lanjut lagi. Kemudian beliau bersabda, benar, sesungguhnya aku terkena panas sebagaimana panasnya dua orang dari kalian yang disatukan. Lalu saya berkata lagi, kalau demikian, engkau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah. Beliau bersabda, benar, memang demikian kenyataannya. Tiada seorang muslim pun yang terkena suatu penyakit,
baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu, melainkan Allah pasti melebur kesalahan-kesalahannya lantaran musibah yang menimpanya tersebut. Dan dosa-dosanya pun dirontokkan sebagaimana sebuah pohon merontokkan dedaunannya. Hadis muttafaq alaih. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Pada saat kita lagi sakit atau terkena musibah apapun yang lebih dari itu, kata Nabi, itu tandanya Allah sedang mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Allah sedang meleburkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Bahkan di sini sangat indah, ya. Seperti itulah, semudah itulah, seringan itulah ampunannya Allah kepada hamba-hambanya yang meminta ampunan kepadanya, kepada hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya, kepada hamba-hambanya yang tidak menyalahkan Allah lantaran sakitnya. Ya, semudah itu Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, seperti yang disabdakan Nabi, seperti sebuah pohon yang merontokkan dedaunannya. Nah, Umi, Aka, coba bayangkan, daun yang jatuh dari pohon itu rasanya ringan atau berat, gampang atau mudah, cepat atau lama? Ya, tentu ringan. Seringan itu, secepat itu, sekilat itu, ya, itu semudah itu Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita hanya karena kita ridho sama sakit yang Allah kirim, sama sakit yang Allah titip, ya. Sekali lagi, jangan menyalahkan demam, apalagi menyalahkan hujan. Nah, ada juga orang yang sedih sampai nangis ketika menyambut kedatangan hujan. Dari sebagian mereka ini adalah seorang petani. Mereka sedih sebelum datangnya hujan. Karena apa? Tanahnya tandus, kering, ya. Seluruh tanamannya mati, nggak berbuah, sayurannya mati, buah-buahannya nggak berbuah. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, turunin hujan, ya. Sebegitu sedihnya mereka. Maka ketika turun hujan, mereka senang, ya. Alhamdulillah, sayurannya segar, bisa dijual, buahnya berbuah, segar, manis, bisa dijual, kayak gitu ya. Ada juga dari sebagian mereka yang nangis. Karena apa? Ketika hujan terus-terusan berangsur, maka tanaman mereka juga jadi mati, kayak gitu. Maka dalam setiap kondisi apapun, hatta dalam kondisi hujan, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungannya. Tadi, sedih boleh, nangis boleh, tapi jangan seuzon sama Allah. Ada juga selain para petani, itu tuh orang yang lagi ditinggal nikah sama sang mantan kekasih. Ya Allah, rasanya pasti sakitnya itu di sini, ya, sedih bukan main. Maka mereka itu mengharapkan hujan datang. Saat hujan udah datang nih, brush gitu, drama queennya dimulai. Itu adalah tangisanku. Ya Allah, sebegitunya kamu, ya Allah ya Rabb. Ya, itulah ekspresi seseorang saat menyambut kedatangan hujan. Nah, kamu bagian dari ekspresi yang mana nih? Insya Allah selalu bersyukur ya terhadap nikmatnya Allah yang sedang turun. Jangan menjadi hamba-hambanya Allah yang kufur nikmat. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh berbagai macam ekspresi manusia saat menyambut kedatangan hujan. Sekarang yuk kita cari tahu di balik rahasia hujan. Sebelumnya kita tengok dulu nih proses terjadinya hujan. Hujan itu terjadi karena apa dan untuk siapa? Hujan itu terjadi karena ada 3 unsur yang Allah sudah buat. Tanpa ketiga unsur ini maka tidak terjadi hujan. Unsur pertama adalah langit, yang kedua awan, yang ketiga angin. Mereka ini saling berkolab, saling bekerja sama, ya. Tidak ada yang terjadi hujan kalau tidak ada mereka, ya. Pertama langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tariq ayat 11-nya. Was-sama'i dzatir raj'i. Demi langit yang mengandung air hujan.
Roji'i di sini berarti kembali berputar. Maksudnya berputar itu adalah dari atas ke bawah, terus naik lagi ke atas. Hujan dinamakan roji'i karena hujan itu berasal dari uap yang naik dari bumi ke udara. Maksudnya adalah kalau dalam pelajaran IPA disebut hujan itu berasal dari uapnya air laut. Lalu uap itu atau udara itu naik ke atas langit, ditampunglah oleh awan. Awan itu menjadi menggumpal dan menjadi hitam. Disitulah hujan turun. Ya, ayat ini berkesinambungan. Ayat ini berkelanjutan dengan unsur turunnya hujan yang kedua, yaitu awan. Insya Allah nanti kita bahas. Kita bahas dulu tentang si langit ini. Unsur yang pertama, At-Tariq ayat 11. Was-sama'i dzatir raj'i. Kok bisa Fatumah langit ini sebagai alat yang untuk menampung hujan? Ya air yang turun dari langit itu hujan. Kalau air yang keluar dari bumi itu sungai, itu sumur, ya. Yuk fokus di sini. Was-sama'i dzatir raj'i. Kita lihat dulu yuk, cari tahu dulu sejarahnya kenapa langit disebut yang menampung air hujan. Dulu langit sama bumi itu nempel, menyatu rapat, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kita lihat langit sama bumi itu jaraknya jauh banget terpisah. Dulu langit sama bumi itu nempel menjadi satu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara langit sama bumi? Karena apa? Allah sudah menyiapkan bahwa nanti di bumi itu ada anak cucu Adam yang akan hidup di sana. Sebegitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memikirkan kita semua sebagai manusia, gimana caranya nanti kita makan, gimana caranya kita bisa hidup. Ya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memisahkan antara langit sama bumi, gimana kita hidup? Nempel sama awan gitu, cloud bread, nggak mungkin, ya. Duh, otaknya Fatumah kartun semua. Ya nggak apa-apa ya. Sampai mana tadi? Nah itu, ya. Kalau Allah tidak pisahkan, maka kita hidup mau di mana di bumi? Mau nempel di awan juga nggak mungkin. Ya makanya Allah pisahkan. Tapi bukan hanya buat tempat tinggal kita, Allah juga udah nyiapin rezeki untuk kita. Bukan hanya untuk kita, maaf, tapi juga untuk keberlangsungan hidup makhluk-makhluk Allah yang lain. Di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, semuanya itu buat kita makan intinya, ya. Allah memisahkan antara langit sama bumi, lalu Allah keluarkan dari atas langit itu, dari celah-celahnya tuh yang sedikit itu, yang awan itu tuh tadi, ya. Celah-celah awan itu untuk apa? Untuk menurunkan rahmatnya berupa hujan. Dari hujan itu maka turunlah berbagai macam kenikmatan Allah, ya. Di situ dari hujan itu turunlah atau tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, ada sayur, ada juga yang bisa kita jadikan obat, sebagiannya ada yang bisa dijadikan sebagai mata pencarian, kita jual di pasar, ya enggak? Ya itu. Dari sebagian tumbuh-tumbuhan itu ada yang bisa digarap sama manusia, ya. Di situ ada padinya, ada gandumnya, ada jagungnya, ya. Yang hasilnya itu bisa buat menafkahi keluarga. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Selain tumbuh-tumbuhan yang Allah hidupkan di muka bumi berkat air hujan, ada juga tersebar berbagai macam jenis hewan, ya. Ini Fatumah punya cerita. Jadi Fatumah itu ngekosnya di daerah Tangerang Selatan. Fatumah cerita sama Umi pada awalnya. Umi, Fatumah bingung. Di daerah Tangerang Selatan itu ada banyak rawa, Mi. Dan rawanya itu sebenarnya tanahnya tandus sama kering. Tiba-tiba tanah yang tandus kering tadi itu ada genangan airnya, dan ternyata genangan air itu berasal dari air hujan yang menggenang di situ, ya. Lama kelamaan banyak orang yang datang ke situ, Mi. Kenapa ya?
Fatumah tanya sama warga sekitar, maaf Pak, Bapak mau kemana? Mau mancing Neng, mau doyan ikan. Mancing di mana Pak? Itu di rawa no, sebelah sono. Rawa sebelah sana. Kan itu cuma genangan air, emang ada ikannya gitu ya. Fatumah coba datengin karena penasaran gitu ya, namanya bocil penasaran. Lihat, iya beneran banyak orang yang nyeser di sana. Nyeser apa tuh? Tutut gitu ya. Terus banyak orang yang nyeser ikan betok tuh yang kecil-kecil. Fatumah berpikir, kok bisa? Dari air hujan doang terus tumbuh ini berbagai macam jenis hewan air gitu loh. Fatumah sempat kepikiran, apa ada orang yang kerajinan nebarin benih ikan di sini? Tapi kok kayaknya kerajinan banget kalau orang sampai kayak gitu ya. Seperhatian itu orang, kayaknya kurang kerjaan juga gitu nyebarin benih di situ. Emang buat penghasilan kan? Enggak, orang di situ mancing bebas, enggak bayar sama sekali. Ya ternyata ini adalah buah tangannya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164-nya. Ya, Allah ciptakan berbagai macam tumbuhan dan Allah menyebarkan berbagai macam hewan. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, Maha Kuasa Allah. Ya, sekarang kita lanjut dengan unsur yang kedua, yaitu awan. Tadi dalam Quran surah At-Tariq ayat 11 sudah disebutkan bahwa hujan ini terjadi karena ada uap yang dari bumi naik ke atas langit. Ya, kayak gitu. Itu naik ke atas langit lalu ditampunglah oleh awan. Quran surah Az-Zariyat ayat 2. Falahamilati wikran, dan awan yang mengandung hujan. Nah, awan itu sebagai media kedua dalam proses terjadinya hujan. Kita fokus lagi di sini sebentar, ya, belajarnya pelan-pelan. Awan itu ada berbagai macam tipenya. Nah, kalau kita lihat di atas langit, itu ada awan yang warnanya putih tapi tipis. Kelihatannya kayak asap-asap yang mereka itu kayaknya kalau jalan tuh cepat. Nah, gitu ya. Kita ngelihat cepat, terus mereka menyatu gitu. Tiba-tiba hilang. Nah, ini awan yang tipis nih yang gampang hilang. Ada juga awan yang tebal, warnanya putih. Nah, awan ini yang membuat siang hari itu menjadi bersinar. Terang banget, memplak gitu ya. Nah, ini karena awan yang putih tapi tebal. Tebalnya itu karena awan yang tipis tadi pada menggumpal menjadi satu. Kemudian ada juga awan yang tebal tapi warnanya hitam. Nah, kalau orang Indonesia menyebutnya mendung. Ya, awan mendung. Nah, awan mendung ini adalah awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Tapi gimana bisa jadi hitam tuh awan? Nah, kita kembali lagi di Quran, tafsir Quran surah At-Tariq tadi ayat 11, kita baca tafsirnya bahwa tadi dikatakan di sana hujan itu terjadi karena ada udara yang dari bumi, maksudnya dari air laut, naik. Udara itu, angin itu maksudnya naik ke atas langit, lalu ditampunglah oleh awan dan awan itu menjadi menggumpal menjadi hitam. Nah, di sini di Quran surah Ar-Rum ayat 48, kenapa awan itu bisa jadi mendung? Karena ada udara, ada angin yang mendorong para awan-awan tadi, awan yang putih tipis tadi, ya, itu mendorong awan-awan yang lain untuk berkumpul menjadi satu. Saling menggumpal, yang tadinya berpencar ya, pada hilang-hilangan, pada terbang-terbangan kayak cloud bread. Ya Allah, cloud bread. Kemudian menjadi satu, bergumpal, menyatu, ya, jadilah tebal. Ya, jadi tebal ini dikarenakan tadi dorongan udara, dorongan angin yang dari laut naik ke atas, mendorong awan-awan itu menjadi satu, kemudian tergumpal semua, baru awan itu menjadi hitam, disebut dengan awan mendung. Itulah proses terjadinya hujan. Tapi hujan nggak sembarang brush di situ. Ketika Allah sudah menyiapkan awan mendung, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala diemin itu sebentar. Makanya kita suka tengok di atas langit, itu awan, ya Allah, itu awan kayaknya hitam. Itu awan kayaknya
kayak mau hujan nih kayak rasanya gitu ya, gelap banget nih mau hujan kayak gitu ya. Itu Allah biarin dulu kita untuk melihat fenomena awan gelap tadi, awan mendung tadi, awan yang hitam tadi. Nah, lalu Allah menyiapkan pasukan yang lain. Allah menyiapkan unsur yang ketiga, yaitu apa? Angin. Angin ini sangat berperan aktif dalam proses terjadinya hujan. Tadi langit, kedua awan, yang ketiga adalah angin. Angin ini disiapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi prajuritnya Allah, untuk menyiarkan bahwa nanti akan ada hujan di muka bumi. Maksudnya angin. Angin itu disiapkan sama Allah sesuai dengan Sherlock yang udah Allah kasih. Angin, sana, kamu pergi ke selatan, kabarin makhluk-makhlukku tuh yang ada di selatan sana bahwa nanti akan ada hujan. Angin, kamu ke utara, kabarin makhluk-makhlukku yang ada di utara sana bahwa nanti di daerahnya akan terjadi hujan. Makanya kita suka pernah dengar kan, ada istilahnya orang tua ngomong kayak gini, ini udara kayaknya panas banget nih, ntar bakalan hujan. Atau ini udara kayaknya cuacanya dingin banget nih, dingin bener, ini ntar pasti hujan. Ternyata omongan ini bukan omongan isapan jempol belaka orang-orang terdahulu, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah bagi perintah kepada angin untuk mengabarkan kabar berita bahwa nanti di daerahnya akan terjadi hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyeting, sudah ngasih bagi Sherlock kepada angin untuk mengirimkan kabar itu. Ya, angin itu yang berhembus, udaranya ada yang panas, ada yang dingin. Berasalnya dari selatan ke utara atau utara ke selatan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Allah turunkan ayatnya. Yuk kita belajar sama-sama. Ya, itulah proses terjadinya hujan. Nah, setelah angin itu ngasih kabar gembira ya akan kedatangan hujan, maka di situ awan itu berperan aktif lagi. Angin menggiring awan. Di sini nggak ada papan tulis ya. Insya Allah nanti kita belajarnya pakai papan tulis. Angin itu menggiring awan. Lalu awan ini sudah ada garis-garisnya juga dari Allah. Ya, kok ada garis-garisnya Fatumah? Kan kita lihat awan lempeng aja, bergelombang gitu ya. Ya kita nggak bisa ngelihat itu ada garis, ternyata ada titik koordinat di sana. Nggak percaya? Yuk kita bahas lagi sesuai dengan fenomena yang ada. Pernah nggak kalian ngerasain kalau kalian baru keluar dari rumah, di gang kalian hujan, tapi gang sebelah nggak hujan? Pernah? Atau kalian udah kelanjur di tengah jalan, tiba-tiba kehujanan, padahal tadi sebelumnya nggak hujan. Tapi jalan setapak sedikit, 1 kilometer aja, atau nggak ada 1 kilometer deh, berapa meter aja jaraknya, hujan. Tapi di sana nggak hujan. Dan akhirnya Fatumah itu mencoba membuat suatu penelitian tentang hujan, tentang awan khususnya. Pada saat itu lagi hujan, Fatumah bentangkan tangan kanan. Di atas kepala Fatumah sampai lengan siku kanan ini kena tampias hujan, basah. Tapi dari tengah tulang kanan ini, tulang tangan ini, sampai jari itu nggak kebasahan hujan. Disitulah membenarkan bahwa faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeting awan, bahwa di dalamnya situ ada garis-garis atau titik-titik koordinatnya, bahwa di situ ada pemisah-pemisahnya. Walaupun kita ngelihat awan itu nempel, nyatu, panjang, tebal sebegitu gedenya, ya kita ngelihat kayak nggak ada garisnya, nggak ada temboknya, tapi bersekat gitu loh, nggak kelihatan sekatnya, tapi ternyata bersekat di dalamnya. Ya. Oh, di daerah sini akan turun hujan. Hari ini jam segini, menit segini, detik segini. Di daerah yang sebelahnya enggak. Ya, enggak percaya juga? Lihat Quran surah As-Sajdah ayat 27-nya. Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi fanukhariju bihi zarn ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Kata Allah, coba deh perhatiin bahwa kami itu
mengarahkan awan, menggiring awan yang mengandung air hujan tadi, awan yang tebal tadi, ya, awan yang hitam yang mendung tadi, itu ke bumi yang tandus. Berarti di situ tanda membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyeting sebegitu rupanya bahwa awan itu ada titik-titik koordinatnya. Ya. Di hari ini, jam segini, detik ini, menit ini, daerah di situ tuh akan ada hujan. Tapi daerah sebelahnya entar dulu. Ya. Bisa jadi kita juga lihat hujan di hari yang sama, tapi coba perhatikan, detiknya pasti beda. Menitnya beda. Pondok Cabe sama Depok, menitnya ada yang beda. Dari gang RT 1 sampai RT 4 beda. Ya, itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Pada saat lagi hujan, tidak jarang kita dengar juga ada kilat yang menyambar, atau disebut petir, atau disebut juga dengan guntur atau gemuruh lah gitu namanya. Istilah Indonesia tuh banyak sekali, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 12 ya. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tuma'an wa yunshi'us sahabat thiqal. Ya, kata Allah, Allah yang memperlihatkan kilat itu kepada kamu, kepada kita semua, ya. Dan dari kilat itu, yang suaranya segemuruh itu, yang suaranya sesambar itu, yang suaranya sangat keras itu, ya, sehingga menimbulkan apa? Di hati kita menimbulkan apa, kata Allah? Khaufan, rasa takut. Wa tama'an, rasa harap, ya Allah, udahin ke ya Allah, ini sebenarnya ada apa? Ya Allah, kami meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari guntur ini, dari petir ini, dari kedatangannya, ya, minta perlindungan dari keburukan yang ada padanya, gitu, dan meminta keberkahan dari yang ada padanya, kayak gitu ya. Saat lagi petir datang, kita berdoa kayak gitu sama Allah. Hatta juga dari angin yang datang, angin yang kencang, gitu. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abdullah mengajarkan satu doa yang dimana doa itu kita bisa gunakan ketika kita melihat angin yang sangat kencang, angin yang sangat bergemuruh, angin yang sangat besar, bisa angin topan kah, angin badai kah, angin barat atau angin puting beliung, itu sesuatu angin yang membahayakan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doanya kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbur riha fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Hadis riwayat Tirmizi, ya. Dari Abu Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela angin. Jika kalian melihat suatu yang tidak kalian suka, maka ucapkanlah yang tadi doanya, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan yang diperintahkan padanya. Kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang diperintahkan kepadanya. Ya Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jangan takut lagi nih kalau ada petir atau ada angin yang besar, maka baca doa ini. Dan pada saat lagi hujan, dianjurkan untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, 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 subhanallah. Seperti tasbihnya para malaikat. Ya,
yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan pada saat lagi hujan, kita dianjurkan untuk apa? Untuk banyak-banyak berdoa. Ya, berdoa minta rezeki, berdoa minta dimudahkan segala urusannya, kayak gitu ya. Karena pada saat lagi hujan, tadi Allah sudah katakan Allah itu lagi nurun rezeki. Siapa tahu kita tuh yang kena kebanjiran rezekinya ya. Insyaallah, tabarakallah. Kalau tadi kita sudah mengetahui kenapa Allah menurunkan hujan, di situ Allah membagikan rahmatnya berupa tumbuh-tumbuhan, ya, yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita jadikan obat-obatan. Ada juga yang bisa jadikan kita sebagai bahan mata pencarian, kita jual di pasar, kayak gitu ya. Ada juga yang untuk makan hewan ternak seperti rerumputan gitu. Ada yang buat sebagai bahan media untuk sebagai menanam padi dan segala macamnya. Kemudian ada juga Allah menurunkan berbagai macam jenis hewan. Ada hewan darat, hewan laut, hewan udara, kayak gitu ya. Allah ciptakan itu dari air hujan. Selain dua nikmat tadi, selain dua kebesaran Allah tadi untuk kita manusia, Allah juga menurunkan dari air hujan itu, Allah menciptakan berbagai macam jenis buah-buahan. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 22, Quran surah Fatir ayat 27, Quran surah Al-An'am ayat 99. Kita kupas semuanya di situ. Fokus lagi, pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam jenis buah-buahan. Dari mulai bijinya yang beda-beda, benihnya, bibitnya beda-beda, pohonnya beda. Apalagi daunnya juga beda. Ya, nggak ada yang sama. Dan menghasilkan buah juga yang nggak sama. Satu pohon belum tentu buahnya manis semua. Satu pohon ya belum tentu bentuknya, besarnya sama semua. Beratnya, masaknya gitu, gramnya sama semua. Belum tentu. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, perhatikan buah. Buah itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Merah belum tentu manis. Hijau belum tentu mentah. Tuh kayak mangga kulitnya hijau, pisang, durian kulitnya, kedondong misalnya, kayak gitu. Hijau belum tentu mentah, tapi ada juga yang matang. Ya, alpukat contohnya kayak gitu. Merah belum tentu manis. Ya, ada juga yang asam, ada juga yang pedas. Tuh cabai. Ya, kan buah juga tuh, buah cabai. Ya, bukan sayuran cabai tapi buah cabai kayak gitu. Ya. Ada juga yang warna kuning. Kuning belum tentu busuk. Tuh pisang. Ya. Duku kulitnya. Selain berbagai macam buah warnanya, ada juga coklat belum tentu busuk. Kayak macam apa? Salak, sawo. Itu warnanya coklat tapi nggak busuk. Kulitnya coklat tapi nggak busuk. Ya. Masya Allah, tabarakallah atas segala kekuasaannya. Selain kita perhatikan dari biji-bijian yang beda, dari benih yang beda, dari pohon, dedaunannya, hatta sampai bentuk buahnya, beratnya, kemudian warnanya, rasanya. Terus lihat kulitnya. Kulitnya itu masing-masing beda. Ada yang tajam, macam berduri, ada juga yang macam seperti rambut, ada juga yang mulus, ada yang tebal, ada yang berserat. Ya, itu semua Allah yang ngatur agar apa? Agar ketika sampai ke manusia, buahnya itu masih terasa segarnya. Buahnya itu selalu terjaga, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat memikirkan kita sebagai hamba-hambanya Allah. Sebegitu murninya Allah pengen mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Maka dipilihlah kulit-kulit buah yang terbaik. Gak ada kulit buah yang tipis. Semuanya terkemas dengan baik. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Selain itu kata Allah, coba perhatiin tingkat kematangannya. Masing-masing buah itu tingkat kematangannya beda-beda. Hatta ada yang 2 tahun sekali baru berbuah, atau pada saat berbuah pun pasti ada yang gak matang semuanya. Nah itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tadi tumbuh-tumbuhan, hewan, buah, Allah juga ya menciptakan air hujan ini untuk bisa kita konsumsi sebagai air minum.
Fatumah pernah bertanya kepada gurunda mulia, Ustadzah Syarifah Farhan Al-Haddad. Yuma, Fatumah memanggil beliau dengan sebutan Yuma. Yuma, dari manakah air yang kita minum itu? Lalu beliau menjelaskan dengan Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai dengan 70-nya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ketahuilah ini, bahwa air yang kita minum itu berasal dari rahmatnya Allah yang sedang turun, itu berupa air hujan. Ya, coba perhatikan kata Allah di Quran surah Al-Waqiah tadi ayat 68 sampai 70-nya, Allah bilang apa? Coba perhatikan air yang kamu minum. Bagaimana rasanya? Tawarkah atau asin? Seandainya Allah bagi air asin kepadamu, apakah kamu bisa minum? Kamu manusia ataupun hewan, apakah bisa minum? Apakah tumbuh-tumbuhan bisa menyerapnya dengan air asin itu? Nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat air yang kita konsumsi, hewan konsumsi, dan tumbuh-tumbuhan yang menyerapnya itu rasanya tawar. Selain tawar, coba perhatiin kata Allah. Coba perhatiin lagi bagaimana warnanya. Apakah keruh, kuning, gelap, merah, hitam? Enggak. Allah pilihkan warna yang paling jernih, ya, dan tidak berbau. Rasanya tawar, air yang jernih, bening, enggak berbau. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memilihkan dan sudah memikirkannya untuk keberlangsungan kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Selain air untuk bisa kita minum, ya, air hujan juga bermanfaat untuk apa? Untuk kita bisa mandi, untuk kita bisa bersuci. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Air hujan itu insya Allah suci, mensucikan yang langsung dari langit turunnya. Tapi kalau yang udah dari genteng, dia genteng rumah, nah itu Fatumah nggak bisa menjamin bahwa itu suci. Karena apa? Takutnya itu ada kotoran hewan yang ada di atas genteng kita, kotoran burung kah, atau tikus kah, atau kucing kah gitu ya. Jadi kalau mau memanfaatkan air hujan yang suci mensucikan, yang bisa buat bersuci, bisa buat wudhu, maka yang kita tampung dari ember, kita tampung air hujan langsung dari atas langit ya, bukan dari bawah genteng. Gitu, bukan dari atas genteng, maksudnya kayak gitulah. Pokoknya gitu bahasa Indonesianya ya. Fatumah tidak bisa mencerna apakah bawah genteng atau atas genteng, kayak gitu. Ya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, sebegitu banyaknya kekayaanku yang sudah kamu ketahui. Seandainya manusia, aku beri satu amanah, aku beri satu kesempatan untuk memegang kunci-kunci khazanahku, kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumiku, tentu manusia akan tamak, tentu manusia akan serakah, tentu manusia nggak akan adil sama hamba-hambaku yang lain. Ya, jangankan perbendaharaan langit yang bumi, yang sebegitu kayanya Allah, ya, yang sampai ada tumbuhan, buah, hewan ternak, air minum, ya. Nih, kekayaan duniawi aja di bumi yang bukan haknya bisa dikorupsi sampai triliunan. Padahal bukan haknya, bukan pemegang kuncinya, bukan bendaharanya, tapi bisa dibobol pula. Gimana ketika Allah memikul, memberikan kunci khazanahnya kepada kita sebagai manusia? Tentu kata Allah, kamu gak akan sanggup. Itu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 100 dan Quran surah Al-Fatir ayat 2. Masya Allah, tabarakallah. Setelah kita mengetahui rahasia di balik hujan, yang Allah Maha Ghani itu, Maha Dermawan itu ternyata sedang membuka pintu-pintu rahmatnya, sedang membagi-bagikan hartanya, sedang membagi-bagikan kekayaan Allah kepada hamba-hambanya yang bersyukur atas rahmatnya yang sedang turun. Nah, sekarang Fatumah mau membagikan pesannya Allah wa Rasuluh untuk kita semua, khususnya untuk seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin wal mukminat. Ini ada pesan dari Allah wa Rasuluh untuk kita semua, yang mana Allah berkata, setelah kamu mengetahui rahasia di balik hujan ini, maka jangan pernah katakan hujanku ini datang karena lantaran makhluk. Jangan pernah mengatakan hujanku ini datang karena lantaran bintang ini dan bintang itu. Dalam artian seperti ini, faktanya
banyak orang yang mengatakan bahwa hujan ini datang karena ada hari besarnya umat agama lain. Nah ini Fatumah sering denger nih istilah kayak gini, dan Fatumah nggak suka dengernya. Karena apa? Allah wa Rasuluh sudah memberikan peringatan. Barang siapa yang mengatakan bahwa hujan itu datang karena bintang A dan bintang B atau hari besar dari umat-umat agama lain, maka ancamannya adalah kita disebut sebagai orang yang kafir. Nauzubillah min zalik. Serem banget Fatumah, masa sih ngomong kayak gitu doang kita disebut kafir? Kan emang iya, kalau udah bulan Desember atau bulan Januari, hari besar umat yang agama lain, kan emang nyatanya hujan gitu. Jangan pernah katakan itu, hujan itu datangnya dari Allah. Kan tadi kamu sudah tahu, kan kita sama-sama udah belajar tadi kenapa hujan turun, untuk siapa, dan apa manfaatnya buat kita. Ya, gimana prosesnya. Maka jangan pernah katakan lagi hujan turun karena ada hari besarnya umat agama lain. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memberikan peringatan kepada para hamba-hambanya yang mengatakan bahwa hujan itu turun karena si Fulan bin Fulan, atau hujan turun karena si bintang A dan bintang B. Ya, Quran surah Al-Waqiah ayat 82-nya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah ini adalah asbab nuzulnya. Artinya, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Asbab nuzulnya adalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu hari saat hujan turun, Rasulullah SAW bersabda, di antara manusia ada yang bersyukur dan ada yang tidak bersyukur ketika hujan. Beberapa orang berkata, ini adalah rahmat dari Allah. Sebagian yang lain berkata, sungguh tepat benar ramalan si Fulan. Kemudian turunlah ayat ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis lengkapnya itu diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid radhiyallahu an. An Zaid bin Khalid radhiyallahu an qala Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bi Hudaybiyah في إثر سماء كانت من الليلة فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر فأما من قال mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bi kaukab. Dari Zaid radhiyallahu an, ya, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami saat sholat subuh di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam harinya. Seusai sholat, beliau ini langsung menghadapkan wajahnya ke orang-orang. Lalu beliau ini bersabda, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara hamba-hambaku pada pagi hari ini ada yang mukmin dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan kita diberi hujan karena anugerah Allah, berarti dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, berarti dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadisnya muttafaq alaih. Oleh sebab itu, jangan ulangi lagi atau jangan pernah mengatakan lagi bahwa hujan ini lantaran si fulan dan si fulan. Atau lebih tepatnya, lebih seringnya kita dengar, jangan pernah katakan lagi, oh hujan ini karena bulannya umat ini, karena hari besarnya umat ini. Jangan, ya. Hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada yang bisa memberikan hujan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian kajian kita.
tentang rahasia di balik hujan ini, insya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah lagi menyalahkan hujan. Ya, perbanyak berdoa saat hujan dan insya Allah kita ini mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rezekinya dilapangkan, ya, diluaskan, ditambah, dilimpahkan gitu ya. Sallu ala Nabi Muhammad.